Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Siti Mahroja, NIM 2032101, kelas 4D, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, mata kuliah Metodologi Penelitian, dosen pengampu Dian Nisa Istofa SPD MPD. Pada video kali ini, saya akan membahas materi tentang penelitian pengembangan atau Research and Development. Dalam penelitian pengembangan terdapat beberapa model pengembangan, yaitu yang pertama model Borg and Gall, yang kedua model 4D, yang ketiga model ADDIE, yang keempat model Plum, dan yang kelima model Sugiono. Baiklah, saya akan membahas materi yang pertama, model pengembangan Borg dan Gall. Ada 10 langkah dalam model pengembangan Borg dan Gall. Yang pertama, Research and Information Collecting, penelitian dan pengumpulan data melalui survei. Termasuk dalam langkah ini antara lain studi literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dan persiapan untuk merumuskan kerangka kerja penelitian. Yang kedua, planning, perencanaan. Termasuk dalam langkah ini merumuskan kecakapan dan keahlian yang berkaitan dengan permasalahan, menentukan tujuan yang akan dicapai pada setiap tahapan, dan jika mungkin diperlukan melaksanakan studi kelayakan secara terbatas. Yang ketiga, develop preliminary form of product, pengembangan bentuk permulaan dari produk, yaitu mengembangkan bentuk permulaan dari produk yang akan dihasilkan. Termasuk dalam langkah ini adalah persiapan komponen pendukung, menyiapkan pedoman dan buku petunjuk, dan melakukan evaluasi terhadap kelayakan alat-alat pendukung. Yang keempat, preliminary field testing, uji coba awal lapangan, yaitu melakukan uji coba lapangan awal dalam skala terbatas, dengan melibatkan subjek sebanyak 6-12 subjek. Pada langkah ini, pengumpulan dan analisis data dapat dilakukan dengan cara wawancara, observasi, atau angket. Yang kelima, main product revision, revisi produk, yaitu melakukan perbaikan terhadap produk awal yang dihasilkan berdasarkan hasil uji coba awal. Yang keenam, main field testing, uji coba lapangan, uji coba utama yang melibatkan seluruh peserta didik. Yang ketujuh, operational product revision, revisi produk operasional, yaitu melakukan perbaikan atau penyempurnaan terhadap hasil uji coba lebih luas, sehingga produk yang dikembangkan sudah merupakan desain model operasional yang siap divalidasi. Yang kedelapan, operational field testing, uji coba lapangan operasional, yaitu langkah uji coba validasi terhadap model operasional yang telah dihasilkan. Yang kesembilan, final product revision, revisi produk akhir, yaitu melakukan perbaikan akhir terhadap model yang dikembangkan guna menghasilkan produk akhir. Dan yang ke-10, dissemination and implementation, yaitu langkah menyebarluaskan produk yang dikembangkan dan menerapkannya di lapangan. Materi selanjutnya, model pengembangan 4D. Model ini dikemukakan oleh Tia Garajan. Model ini terdiri dari 4 tahap pengembangan. Yang pertama, tahap define atau pendefinisian. Tahap ini adalah tahap analisis kebutuhan. Ada 5 tahapan dalam tahap define. Yang pertama, analisa awal. Yang kedua, analisa peserta didik. Yang ketiga, analisa tugas. Yang keempat, analisa konsep. Dan yang kelima, perumusan tujuan pembelajaran. Tahap kedua ada tahap desain atau perancangan. Ada 4 langkah yang harus dilalui. Yang pertama, penyusunan standar tes. Yang kedua, pemilihan media. Yang ketiga, pemilihan format. Dan yang keempat, rancangan awal. Tahap ketiga adalah tahap develop atau pengembangan. Tahap pengembangan merupakan tahap untuk menghasilkan sebuah produk pengembangan. Tahap ini terdiri dari 2 langkah, yaitu penilaian ahli yang disertai revisi dan uji coba pengembangan. Yang terakhir ada tahap disseminate atau penyebarluasan.
Tahap penyebarluasan dilakukan untuk mempromosikan produk hasil pengembangan agar diterima pengguna oleh individu, kelompok, atau sistem. Terdapat 3 tahap utama dalam tahap disseminate, yaitu validation, testing, packaging, serta diffusion and adoption. Materi selanjutnya, model pengembangan ADDIE. Model ini terdiri dari 5 tahapan pengembangan. Yang pertama, analisis. Dalam model penelitian pengembangan ADDIE, tahap pertama adalah menganalisis perlunya pengembangan produk baru dan menganalisis kelayakan serta syarat-syarat pengembangan produk. Pengembangan suatu produk dapat diawali oleh adanya masalah dalam produk yang sudah ada atau diterapkan. Masalah dapat muncul dan terjadi karena produk yang ada sekarang atau tersedia sudah tidak relevan dengan kebutuhan sasaran, lingkungan belajar, teknologi, karakteristik peserta didik, dan sebagainya. Yang kedua ada desain. Kegiatan desain dalam model penelitian pengembangan ADDIE merupakan proses sistematik yang dimulai dari merancang konsep dan konten di dalam produk tersebut. Rancangan ditulis untuk masing-masing konten produk. Petunjuk penerapan desain atau pembuatan produk diupayakan ditulis secara jelas dan rinci. Pada tahap ini, rancangan produk masih bersifat konseptual dan akan mendasari proses pengembangan di tahap berikutnya. Yang ketiga, tahap development. Berisi kegiatan realisasi rancangan produk yang sebelumnya telah dibuat. Pada tahap sebelumnya telah disusun kerangka konseptual penerapan produk baru. Kerangka yang masih konseptual tersebut selanjutnya direalisasikan menjadi produk yang siap untuk diterapkan. Pada tahap ini juga perlu dibuat instrumen untuk mengukur kinerja produk. Yang keempat, implementation. Dimaksudkan untuk memperoleh umpan balik terhadap produk yang dibuat atau dikembangkan. Umpan balik awal dapat diperoleh dengan menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan tujuan pengembangan produk. Dan yang kelima, tahap evaluation. Dilakukan untuk memberi umpan balik kepada pengguna produk sehingga revisi dibuat sesuai dengan hasil evaluasi atau kebutuhan yang belum dapat dipenuhi oleh produk tersebut. Tujuan akhir evaluasi yakni mengukur ketercapaian tujuan pengembangan. Materi keempat, model pengembangan PLOM. Desain pengembangan PLOM memiliki 4 tahap, yaitu yang pertama, penelitian pendahuluan atau preliminary research. Peneliti melakukan analisis mendalam tentang materi dan masalah yang dikaitkan dengan kerangka kerja berdasarkan ulasan literatur. Yang kedua, tahap prototype, prototyping stage. Peneliti mendesain kerangka acuan awal dan menyusun prototype. Kegiatan ini bersifat siklus dan dibedakan menjadi 3 bentuk, yaitu perancangan, evaluasi formatif, dan revisi. Yang ketiga, tahap penilaian atau assessment stage. Peneliti melakukan eksplorasi dan penilaian yang mendalam tentang keefektifan prototipe dengan menggunakan evaluasi sumatif. Dan yang keempat, dokumentasi dan refleksi sistematis atau systematic reflection and documentation, yaitu peneliti melakukan kegiatan dokumentasi secara sistematis setelah penyempurnaan prototipe dan melakukan kajian yang mendalam untuk melahirkan teori atau prinsip baru yang berkontribusi ilmiah. Model yang terakhir yaitu model pengembangan Sugiono. Sugiono menyebutkan langkah-langkah penelitian dan pengembangan sebagai berikut. Yang pertama, potensi dan masalah. Potensi adalah segala sesuatu yang apabila didaya gunakan akan menghasilkan nilai tambah, sedangkan masalah adalah penyimpangan antara yang diharapkan dengan yang terjadi. Data tentang potensi dan masalah tidak harus dicari sendiri. Seseorang peneliti bisa mengambil hasil penelitian orang lain atau dokumentasi laporan kegiatan dari perorangan atau instansi tertentu yang masih up to date. Peneliti juga bisa melakukan searching di internet untuk memperoleh data-data tersebut. Yang kedua, pengumpulan data. Perlu dikumpulkan berbagai informasi yang dapat digunakan sebagai bahan untuk perencanaan produk tertentu yang diharapkan dapat mengatasi masalah tersebut. Yang ketiga, desain produk. Produk-produk yang dihasilkan melalui penelitian research and develop bermacam-macam. Misalnya dalam bidang pendidikan, produk-produk yang dihasilkan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pendidikan. Yang keempat, validasi desain. Validasi desain merupakan proses kegiatan untuk menilai apakah rancangan produk yang baru secara rasional akan lebih efektif dari yang lama atau tidak.
Validasi produk dapat dilakukan dengan cara menghadirkan beberapa pakar atau tenaga ahli yang telah berpengalaman untuk menilai produk baru yang dirancang tersebut. Yang kelima, perbaikan desain. Setelah desain produk divalidasi melalui diskusi dengan pakar media dan materi, maka akan diketahui kelemahannya. Kelemahan tersebut selanjutnya dicoba untuk diminimalisir dengan cara memperbaiki desain. Yang bertugas memperbaiki desain adalah peneliti itu sendiri yang akan menghasilkan produk tersebut. Yang keenam, uji coba produk. Pengujian dilakukan dengan tujuan mendapatkan informasi apakah program tersebut lebih efektif dibandingkan dengan produk yang lama. Yang ketujuh, revisi desain. Jika perbedaan sangat signifikan, maka program pembelajaran tersebut dapat diberlakukan pada kelas yang lebih luas di mana sampel tersebut diambil. Kemudian jika dalam pengujian adalah salah satu indikator yang perbedaan keefektifannya tidak signifikan atau tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, maka desain program pembelajaran perlu direvisi kembali. Setelah direvisi, maka perlu diuji cobakan lagi ke kelas yang lebih luas. Setelah program pembelajaran baru diterapkan selama setengah atau 1 tahun, maka perlu dicek kembali, mungkin masih ada kelemahannya. Kalau ada, maka perlu segera diperbaiki lagi, baru kemudian diproduksi secara massal dan dipergunakan secara lebih luas lagi. Yang kedelapan, uji coba pemakaian. Setelah pengujian terhadap produk berhasil dan mungkin ada revisi yang tidak terlalu penting, maka selanjutnya produk tersebut diterapkan dalam lingkup pendidikan yang lebih luas, bahkan untuk skala nasional. Dalam operasinya, program tersebut tetap harus dinilai kekurangan atau hambatan yang muncul guna perbaikan lebih lanjut dan secara terus-menerus. Yang kesembilan, revisi produk. Revisi produk dilakukan apabila dalam pemakaian produk lembaga pendidikan yang lebih luas terdapat kekurangan dan kelemahan. Dan yang ke-10, pembuatan produk massal. Apabila produk yang baru tersebut telah dinyatakan efektif dalam beberapa kali pengujian, maka produk tersebut dapat diterapkan pada setiap lembaga pendidikan. Produk tersebut juga dapat diproduksi secara massal untuk disebarluaskan di pasaran. Itulah yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.